Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4.000 orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2024. Saya akan menyampaikan keadaan ketenaga kerjaan di Indonesia pada kondisi bulan Agustus tahun 2025. Pertama, saya akan sampaikan struktur ketenaga kerjaan Indonesia. Per Agustus tahun 2025 terdapat sebanyak 218,17 juta penduduk yang masuk di dalam kategori usia kerja. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus tahun 2024. Berikut perkembangan penduduk usia kerja jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun lalu. Yang pertama, angkatan kerja mencapai 154 juta orang atau bertambah sekitar 1,89 juta orang. Bukan angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau bertambah sekitar 0,91 juta orang. Kemudian dari angkatan kerja tersebut sebanyak 146,54 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah tersebut, jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah sekitar 1,90 juta orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2024. Jika dirinci, penduduk yang bekerja terdiri dari yang pertama pekerja penuh ya sebanyak 98,65 juta orang atau bertambah sekitar 0,20 juta orang. Sementara pekerja paruh waktu sebanyak 36,29 juta orang bertambah 1,66 juta orang. Kemudian yang setengah pengangguran ya, sebanyak 11,60 juta orang atau bertambah 0,04 juta orang. Dari sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4.000 orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2024. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK tercatat turun ya. TPAK pada bulan Agustus 2025 sebesar 70,59% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024 yang mencapai 70,63%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. TPAK laki-laki mencapai 84,40%, sementara TPAK perempuan mencapai 56,63%. Meskipun begitu, TPAK laki-laki menurun ya, sementara TPAK perempuan meningkat jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024. Berikutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Pada bulan Agustus 2025 terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dirinci, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2024,
hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali kegiatan jasa lainnya, pertambangan dan penggalian, serta aktivitas keuangan dan asuransi, serta real estate. 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sementara 3 lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak dalam 1 tahun terakhir ini adalah lapangan usaha pertanian, kemudian akomodasi dan makan minum, serta lapangan usaha industri pengolahan. Masing-masing meningkat sebesar 0,49 juta, 0,42 juta, dan 0,30 juta tenaga kerja. Berikutnya adalah penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan. Pada Agustus 2025, dari sebanyak 146,54 juta orang penduduk yang bekerja, sebesar 38,74% diantaranya berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Dibandingkan setahun sebelumnya, penduduk bekerja berstatus buruh, karyawan, atau pegawai mengalami penambahan terbanyak, yaitu sebesar 0,65 juta orang. Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga mengalami penurunan terbesar, yakni sekitar 0,30 juta orang. Sementara itu, sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan ataupun pegawai, proporsi pekerja formal per Agustus 2025 mengalami peningkatan menjadi sekitar 42,20% dari total penduduk yang bekerja. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan menyampaikan penduduk bekerja menurut tingkat pendidikannya. Pada Agustus 2025, sebesar 13,06% penduduk yang bekerja mereka berpendidikan tinggi, yaitu diploma ke atas. Sementara itu, 34,75% penduduk bekerja merupakan mereka yang berpendidikan SD ke bawah, sehingga pekerja berpendidikan rendah masih mendominasi penduduk yang bekerja di Indonesia. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun lalu, persentase pekerja pendidikan sekolah dasar ke bawah menurun. Nah, sementara pekerja pendidikan diploma ke atas justru sebaliknya menjadi meningkat. Terakhir, saya sampaikan penduduk bekerja menurut kategori jam kerja. Pada Agustus 2025, persentase pekerja yang bekerja penuh lebih dari 35 jam per minggu sebesar 67,32% atau sekitar 98,65 juta orang. Proporsi pekerja penuh ini mengalami penurunan sekitar 0,75% poin dari yang sebelumnya 68,07% di bulan Agustus tahun 2024 yang lalu. Dengan demikian, proporsi pekerja dengan jam kerja tidak penuh, yaitu antara 1 sampai dengan 30 jam selama seminggu, sebesar 32,68% atau sekitar 47,89 juta orang. Di antara pekerja yang tidak penuh, tingkat setengah pengangguran, yaitu bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam seminggu dan masih berusaha untuk mencari pekerjaan, mengalami penurunan menjadi 7,91% dari sebelumnya 7,99% pada bulan Agustus tahun 2024. Selengkapnya,
Bahan-bahan tersebut dapat dilihat pada bahan tayang maupun naskah berita resmi statistik. Nah, sebagai ringkasan ya tentang kondisi ketenaga kerjaan pada bulan Agustus tahun 2025, dari 218,17 juta penduduk usia kerja pada bulan Agustus 2025, sebanyak 154 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Dengan demikian tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 70,59%. Sebanyak 7,46 juta orang atau 4,85% dari total angkatan kerja pada bulan Agustus 2025 merupakan pengangguran. Jumlah pengangguran tersebut menurun sebanyak 4.092 orang dibandingkan di bulan Agustus tahun 2024. Proporsi pekerja penuh dan tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan. Kemudian yang 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.